Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bersama saya, Guru Injil Artongai. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami pada pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Berkatilah agar kami sungguh-sungguh mempercayakan diri kepadamu. Kami berserah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1-9. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul dari renungan ini adalah Yesus mengerti, Yesus peduli. Nah, saya ambil dalam ayatnya yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara, tawaran kesembuhan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang lumpuh di ayat ini, itu menunjukkan sikap kepedulian Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi orang yang lumpuh ini. Orang ini telah lumpuh selama 38 tahun, itu diberitahukan kepada kita di dalam bagian ini. Dan ia sungguh menginginkan kesembuhan. Keinginan kuat tersebut nampak dari niatnya, yaitu dapat kita lihat dari niatnya sampai ia berbaring di pintu gerbang dari kolam Betesda itu bersama dengan orang-orang sakit lainnya. Ya, mereka menantikan air kolam itu atau air kolam Betesda itu bergoncang karena ada malaikat Tuhan turun. Dan kalau ada malaikat Tuhan turun dan mulai menggoncangkan air kolam dalam Betesda itu, maka itu artinya Tuhan datang untuk memberikan kesembuhan. Nah, saudara, air kolam Betesda ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit, apapun penyakit yang diderita oleh setiap orang. Penyakit apapun, penyakit buta, penyakit lumpuh, dan lain sebagainya. Siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu, ketika air kolam itu bergoncang, maka
dia akan sembuh. Nah saudara, kita melihat bahwa keinginan orang lumpuh ini untuk sembuh telah membuatnya berjuang selama puluhan tahun. Ya, dikatakan di situ ia sudah berumur 38 tahun, berada di situ dan berharap pada kolam tersebut, berharap untuk sembuh. Saudara, orang lumpuh ini kalau kita amati dan cermati sebenarnya belum mengenal Tuhan Yesus. Dapat kita lihat di ayat 13 selanjutnya nantinya. Namun saudara, Tuhan Yesus tahu kondisinya walaupun sekalipun belum pernah bertemu dengannya. Ya. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus adalah Allah yang Maha Mengasihi. Dia mengerti dan dia mengenal isi hati orang lumpuh itu. Dan Yesus peduli lalu bertindak untuk menyembuhkan orang ini. Yesus mengasihinya. Dengan inisiatif dari Tuhan Yesus, Yesus bertanya sejak awal kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Namun saudara, kalau kita melihat dari respon atau jawaban dari orang lumpuh ini, tidak menunjukkan bahwa sumber utama pengharapannya adalah kepada Tuhan Yesus. Ya. Dapat kita lihat dari jawabannya. Ia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa tidak ada orang yang membantunya menurunkan dia ketika air kolam itu mulai bergoncang. Jadi dia menyampaikan, melaporkan itu kepada Tuhan Yesus. Ini menggambarkan saudara, menunjukkan bahwa ia menaruh pengharapannya pada kolam Bethesda dan bukan kepada Tuhan Yesus. Dia mengeluh tidak ada orang yang mau membantunya, menurunkan dia untuk masuk ke dalam kolam ketika kolam itu mulai bergoncang. Namun saudara, kalau kita perhatikan, sekalipun demikian, kasih Tuhan Yesus terhadap orang lumpuh ini tidak menjadi sirna. Walaupun orang itu tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memecahkan dan memberikan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan yang kita alami. Kita melihat di sini dikatakan oleh catatan Alkitab ini, lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, kita melihat orang lumpuh ini, ia menerima kesembuhan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Tidak pernah. Dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya, ia tidak pernah berpikir bahwa ia sembuh dengan cara demikian atau ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia dapat berjalan karena apa? Karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkannya adalah karena Tuhan Yesus memberi anugerah kepadanya. Ia tidak meminta kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus memberi karena Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus juga peduli dan mengerti kepada kita dan juga sanggup menolong setiap kita, sanggup menolong saudara dan saya. Namun demikian saudara, ada banyak sekali orang-orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, ya, namun ia tidak pernah berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Ada banyak orang yang demikian, malah datang kepada atau meminta pertolongan kepada yang lain. Ya, meminta pertolongan kepada yang lain. Saudara, apabila kita meninjau ulang penyebab orang lumpuh ini, tidak berharap kepada Yesus adalah amat wajar. Karena apa? Orang lumpuh ini, ia belum mengenal Tuhan Yesus. Ia belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana dengan kita yang mengatakan bahwa aku adalah orang Kristen? Ya, orang Kristen itu adalah orang yang percaya Yesus, pengikut Yesus, yang mengenal Yesus.
Karena itu saudara, hendaklah di dalam situasi sesulit apapun, janganlah pernah goyah imanmu. Janganlah pernah bimbang. Mari tetap setia dan berharap, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus, Ia peduli dengan kita. Tuhan Yesus mengerti keadaan kita dan Ia mau menolong kita. Seperti orang yang lumpuh di dalam cerita Alkitab ini. Tuhan Yesus mau menolongnya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya, memulihkannya. Demikian juga dengan kita, apalagi kita yang menaruh percaya kepadanya. Pasti Ia mau menolong kita, karena Ia adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerti, dan Allah yang peduli kepada kami. Allah yang sanggup menolong kami dan memberikan jalan keluar bagi kami terhadap persoalan-persoalan hidup kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun lumpuh. Orang lumpuh ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak berharap kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena Yesus mengasihi, karena Yesus adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Tuhan Yesus pun memberikan dia pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah kami. Seringkali kami tidak menaruh percaya kepadamu. Kami hanya mengaku sendiri sebagai orang Kristen, tetapi pengharapan kami kepada yang lain. Karena itu kami mohon ampunilah kami. Dan kami mohon Tuhan teguhkanlah iman kami dalam segala persoalan hidup kami, dalam persoalan kesulitan yang kami alami. Kami mohon tolonglah kiranya, agar kami benar-benar percaya kepadamu dan yakin bahwa Engkau adalah peduli, mengerti, dan mau menolong setiap kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.